Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk Scorpio single. Kita akan cek energi kamu saat ini seperti apa. Dan ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Scorpio ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan ingat ya, ini gak akan resonate untuk kamu. Ambil positifnya aja, ambil yang resonate aja gitu, karena ini bacaan general ya untuk energi kamu saat ini yang berzodiak Scorpio ya. Tentunya ini tentang bagaimana situasi atau kondisi kamu saat ini dalam relationship ya, berkaitan dengan love levelnya kamu gitu. Dan sekalian ada pesan, pencerahan atau nasihat untuk kamu. Kita lihat, ada unrequited love, ada love yourself first ya. Kamu mungkin merasa tidak berharga, merasa tidak dicintai di sini. Give your relationship a chance. Oke, ya di sini aku ngerasa kamu kurang cinta diri ya, kurang cinta diri. Kamu kayak menggantungkan kebahagiaan sama pasangan kamu. Ya, ini apa istilahnya, kamu di dalam relationship tuh kayak seperti itu gitu loh. Jadi karena saat ini kamu sedang udah putus ya, karena ini untuk kamu yang single, itu jadinya kamu ngerasa yang kemarin-kemarin itu kamu merasa tidak dicintai oleh pasangan kamu gitu ya. Kamu merasa gak berharga diri kamu, gak bernilai gitu, merasa gak dihargai ya, merasa gak dicintai gitu, merasa ditolak saat ini juga gitu ya. Bahkan di dalam kehidupan kamu ini berdampak gitu. Oke. Di sini ada Three of Pentacles, The Hermit, and The Magician. Apa ini istilahnya, Nine of Pentacles ya. Energi kamu saat ini ya kamu ini kayak ngerasa sempet, karena kemarin-kemarin kamu sempat berpisah ya. Kamu berpisah dari pasangan kamu merasa kayak ya nggak dicintai gitu ya, terutama jika kamu ini berpisahannya berkaitan dengan rumah tangga ya. Jadi kamu itu menikah kemudian bercerai gitu. Karena dengan adanya Hermit ini, kamu tuh kayak ngerasa insecure gitu ya. Kamu ngerasa nggak dicintai, nggak dihargai, dan ini orang yang kayak nggak mau keluar gitu ya. Orang yang kayak ngerasa sendiri gitu loh ya, merasa sendiri, merasa lonely karena terluka banget. Karena sempat terluka ini kayak seolah-olah lingkungan tuh kayak menolak dia gitu loh. Gak ada yang memahami, gak ada yang mengerti gitu. Bahkan dengan adanya unrequited love ini kayak ditolak juga gitu loh oleh lingkungan yang Hermit juga berbicara tentang perubahan ya, atau transformasi atau transisi gitu. Banyak yang gak selaras gitu loh dengan kamu gitu. Kamu ngerasa yang awalnya mungkin lingkungan kamu itu nyaman buat kamu, sekarang kamu ngerasa nggak nyaman lagi gitu ya. Kamu mulai sensitif, mulai gampang tersinggung gitu ya, dan kamu insecure gitu ya. Mungkin takut ketemu sama orang gitu ya, karena takut dijudge gitu. Apalagi seperti yang bilang tadi, mungkin ini berkaitan dengan perceraian ya. Mungkin kamu pernah bercerai gitu ya. Itu karena lingkungan kamu bukan lingkungan orang yang mungkin punya kesadaran ya, atau lebih baik gitu ya, yang menurut dia dengan mungkin kalau kamu bergaul misalkan ya, berinteraksi dengan mereka, kemudian mereka ngomong masalah pribadi kamu, tanya-tanya pribadi kamu gitu, yang menurut mereka dukung atau support, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Itu menurut versi kamu, itu justru akan justru akan seperti menusuk kamu gitu loh. Kata-kata mereka tuh bukan motivasi tapi menusuk gitu. Karena kamu nggak ingin bicara di sini, kamu nggak ingin membicarakan hal itu, tapi mereka membicarakan hal itu gitu. Diibaratkan tuh kayak gitu, seperti itu. Makanya kayak kamu ngerasa lingkungan kamu ini
nggak ada yang support gitu loh ya, karena masalah yang pribadi sensitif apalagi masih dalam kondisi terluka itu nggak bisa ya, nggak harus orang itu ngulik-ngulik pribadi, itu nggak bisa, apalagi ini privasi gitu loh ya. Seharusnya orang itu menunggu gitu ya, menunggu orang itu mau bicara apa enggak gitu ya. Kalau orang punya kesadaran itu biasanya nggak akan bertanya gitu, dia akan diam dan nunggu orang itu mau terbuka sendiri gitu. Kenapa ya, kita kan nggak tahu gitu loh ya, nggak tahu bagaimana situasi batin orang itu gitu ya, bagaimana kondisi mental orang itu gitu ya. Kalau dalam kondisinya oke-oke aja nggak masalah gitu ya, tapi ini dalam kondisi mentalnya nggak bagus gitu ya, itu harus bener-bener berhati-hati gitu loh ya. Ini orang kalau punya kesadaran ya, itu dia nggak akan tanya tentang pribadi orang, apalagi privasi, apalagi itu adalah yang menyebabkan dia terluka gitu ya, atau trauma misalnya kayak gitu. Makanya di sini kamu itu kayak ngerasa sendiri gitu loh, nggak ada yang memahami gitu. Bahkan mungkin dari sisi keluarga kamu juga nggak paham gitu ya. Kayak kamu coba untuk misalkan ya, kamu coba untuk bahagiain diri kamu sendiri ya, tapi lingkungan kamu ya, misalkan keluarga gitu ya, itu yang nggak paham dengan diri kamu pasti akan ngekat gitu ya, kayak nggak dukung gitu loh, kayak kamu apa yang kamu lakukan itu kayak dikomplain gitu ya. Padahal sebenarnya ya itu urusan kamu sendiri gitu loh, nggak mengganggu mereka gitu, tapi mereka selalu istilahnya ikut campur gitu istilahnya ya, apa yang kamu lakukan gitu. Dan ini bikin kamu tuh kayak nggak nyaman gitu loh ya, bikin kamu ya ngerasa kok nggak ada ya yang ngertiin gitu, kok nggak ada yang ngertiin aku, nggak ada yang memahami aku sebenarnya tuh butuh untuk ini ya, kayak menghibur diriku gitu loh ya. Dari mereka nggak bisa bergaul gitu ya, tapi dengan diri sendiri mau bikin happy diri sendiri justru merekanya komplain gitu ya, atau ikut campur gitu istilahnya. Dan ini bikin kamu tuh tambah ngerasa kayak apa ya, less banget gitu loh, kayak ngerasa apa ya, mental kamu tuh kayak ngerasa semakin jatuh gitu loh istilahnya ya. Dan disinilah kamu ngerasa aku kayaknya butuh pergi istilahnya gitu, karena dengan adanya The Magician di sini kamu ingin merubah keadaan kamu ingin merubah situasi kamu ya, kamu ingin ada di sini ya. Magician ini juga ada wands ya, angka 1 ya, yang dimana kamu ingin keluar, kamu ingin menemukan tempat baru, kamu ingin menemukan lingkungan baru gitu yang lebih positif. Karena Magician ini juga ada semacam kepala kamu ya, di kepala kamu itu ada semacam ide gitu ya, yang dimana kamu tahu kamu harus keluar dari sini, kamu harus keluar dari lingkungan ini gitu ya, seperti itu. Dan kamu ingin fokus ke Six of Pentacles, ke diri kamu ingin lebih self love di sini gitu, seperti itu. Kamu tahu kalau kamu masih berada di lingkungan yang menolak kamu, yang nggak support kamu akan tetap sama gitu. Karena di bottomnya kamu di sini ada Three of Pentacles ya, yang dimana kamu ini butuh orang yang support kamu, orang yang dukung kamu gitu ya, orang yang di sini ketika kamu dalam kondisi rendah itu kayak ada yang apa ya, naikkan kamu gitu loh istilahnya, bukan merendahkan kamu gitu loh, tapi justru bikin kamu itu apa ya, ya naikkan lah ya, mudah-mudahan paham ya, apa menaikkan gitu, apa ya istilahnya, gandeng kamu naik ke atas gitu loh istilahnya ya, mudah-mudahan paham ya. Atau kalau dianya di bawah itu kayak dorong kamu ke atas gitu loh. Kamu tuh kayak butuh orang yang seperti itu gitu loh, bukan orang yang justru menjatuhkan kamu atau menyeret kamu ke bawah. Diibaratkan tuh kayak gitu loh. Dan di sini juga berbicara tentang belajar gitu ya, belajar untuk lebih meningkatkan di sini ya, meningkatkan level ya istilahnya, kayak level kamu gitu loh. Kamu ingin lebih baik di sini gitu loh ya. Ada give your relationship a chance gitu ya, kamu ingin chance, ingin ganti gitu loh, ingin lebih baik gitu loh istilahnya, seperti itu ya. Tapi lingkungan kamu nggak support di sini, nggak mendukung gitu.
Dan apa yang harus kamu lakukan ya, apa yang ada di ide kamu ya, ada yang kamu rencanakan itu sudah bagus gitu. Kamu memang harus keluar gitu loh dari lingkungan yang gak support kamu untuk kamu menjadi pribadi yang lebih baik di sini gitu. Ya, karena kamu lihat di sini kamu ini juga bukan tipe orang yang suka mengganggu ketenangan orang gitu. Kamu juga orang yang nggak suka nggak suka istilahnya. Biasanya Nine of Pentacles ini menandakan orang yang lebih suka sendiri gitu ya, lebih suka sendiri sebenarnya, nggak terlalu bergaul gitu ya dengan orang, tapi ya kadang-kadang dia juga ngerasa butuh bersosial gitu ya, bukan nggak butuh orang lain, enggak gitu, tapi dia juga butuh, kadang dia juga butuh teman, butuh orang yang tapi nggak mau yang levelnya bawah dia itu nggak mau gitu, yang kalau nggak selevel atau di atas dia itu nggak mau gitu loh, karena di sini untuk menjaga kestabilan dia gitu atau energi dia gitu loh, seperti itu ya. Ibaratnya tuh mau yang membangun gitu loh istilahnya gitu, karena ini tentang memperbaiki diri ya, atau lebih self love gitu, atau bertumbuh gitu, seperti itu. Dan di sini Magician ini tentang merubah gitu ya, tentang merubah, tentang membuat ya perubahan gitu loh, ingin berubah, nah istilahnya gitu, jadi lebih baik atau versi diri kamu gitu. Kalau misalkan kamu yang belum seperti itu ya, yang belum punya keinginan seperti itu ya, atau belum punya pemikiran seperti itu di sini, mungkin ini nasihat untuk kamu ya, di saat kamu merasa seperti ini ya, merasa kayak kamu ditolak, merasa kamu insecure gitu di lingkungan kamu harus lebih menyayangi, menjaga diri kamu, dan change di sini ya, kamu harus buat hidup kamu tuh lebih hidup gitu loh, jangan terus-terusan berdiam diri di lingkungan tersebut gitu. Oke, kamu harus berusaha membangun diri kamu. Kemudian di sini ada image ya, ini untuk pesan untuk kondisi kamu saat ini. Bayangkan semua pikiran yang tidak diinginkan menjadi cahaya ya, menciptakan ruang untuk peluang dan kemungkinan baru dalam hidup kamu ya. Ini pesan untuk kondisi atau keadaan kamu saat ini ya. Jadi bayangkan semua pikiran yang tidak kamu inginkan itu larut menjadi cahaya, menciptakan ruang, peluang dan kemungkinan baru untuk hidup kamu. Kemudian yang kedua di sini ada My Beloved. Meskipun kita terpisah secara fisik, secara spiritual kita selalu bersatu, karena cinta melampaui ruang dan waktu, tak ada yang hilang ya. Jadi gini, kamu dengan seseorang di sini ya, dengan seseorang yang mungkin sempat bikin kamu ngerasa tidak dicintai ini ya, atau saat ini mungkin kalian lagi sedang jeda atau mundur gitu ya, atau memang sudah berpisah. Itu meskipun kalian berpisah secara fisik ya, tapi secara spiritual gitu ya, itu kalian tuh selalu bersama gitu ya. Jadi relakan, kalaupun kamu mencintai ya cintai apa adanya atau tulus gitu ya. Gini, gimana ya cara menyampaikannya, gini, contoh misalkan ya, kamu itu mencintai seseorang, itu kamu nggak perlu berpikir bahwa kamu dan dia sudah berpisah gitu ya, karena di tahap di secara spiritual atau secara soul gitu ya, misalkan di ruang ya, di ruang, bukan ruang kita fisik ya, kalau ruang fisik kan kalian berpisah, tapi di ruang ya, ruang semesta ini kalian ini bersatu, masih bersama gitu loh ya, karena cinta itu melampaui ruang dan waktu gitu. Jadi kalau kamu cinta sama seseorang ya biarkan gitu, karena di sana orang ini secara soul gitu atau jiwa dia tahu gitu loh ya, kalian gak pernah berpisah gitu. Hanya dengan kamu memikirkannya, itu dia juga akan bisa ngerasain gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gitu.
Jadi kamu nggak perlu khawatir di sini untuk hal itu. Ya, bahkan di sini mungkin untuk beberapa orang walaupun dia belum nyata ya, belum real, tapi kamu love self first ya, mencintai diri kamu sendiri, menumbuhkan cinta di dalam diri kamu sendiri. Itu kamu akan menarik seseorang yang sudah ada untuk kamu. Oke, yang sudah ada untuk kamu. Kalau ini mungkin ada beberapa yang bisa paham ya, tapi kalau kamu butuh penjelasan atau paham lebih jauh, kamu bisa buat personal ya, buat personal coaching ya, personal reading, personal coaching gitu. Ya, aku nggak bisa menjelaskan lebih banyak di sini ya, karena waktu gitu. Dan sekarang yang ketiga di sini, pesan untuk kondisi kamu saat ini. Yang ketiga, emosi merupakan bagian alami dan penting dalam kehidupan. Namun emosi juga dapat mendistorsi ya persepsimu dan mengaburkan visi kamu. Agar dapat melihat segala sesuatu dengan jernih, kamu harus melepaskan rasa dendam dan kebencian. Gitu ya. Jadi jangan ada kebencian, jangan ada dendam, jangan ada marah gitu, karena dengan adanya dendam dan marah kamu gak akan bisa melihat cinta itu sendiri. Gitu loh ya. Yang kamu rasa di sini unrequited love, kamu gak dicintai padahal dia mencintai kamu karena emosi kamu sendiri di sini. Karena rasa marah, karena rasa dendam kamu itu, karena orang tersebut mungkin melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan ekspektasi kamu, jadi kamu ngerasa dia gak mencintai kamu gitu ya, seperti itu. Jadi di sini kamu harus clearkan gitu ya, rasa marah, rasa dendam gitu, biar kamu itu bisa melihat dengan jelas apakah seseorang itu mencintai kamu atau tidak gitu. Atau bahkan di sini mungkin kalau ada energi baru ya yang akan datang ke dalam hidup kamu, kamu juga akan bisa melihat dengan jelas gitu apakah orang ini benar-benar mencintai kamu atau tidak gitu. Ya, karena dendam itu juga bisa ya membawa atau mengaburkan pandangan gitu ya, yang dimana karena kamu masih punya marah, masih punya dendam, belum bisa memaafkan orang dari masa lalu kamu di sini mungkin akan beranggapan ya bahwa orang baru ini juga akan menyakiti kamu, seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.